Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 strategi catur kincir angin ataupun windmill. Dan ini adalah requestan dari sang subscriber. Nah, strategi catur yang disebut dengan kincir angin ataupun windmill adalah taktik di mana sebuah bidak berulang kali memperoleh materi sekaligus, menciptakan peluang keunggulan materi lebih banyak dan juga keunggulan posisi teman-teman. Nah, untuk dicontohnya itu seperti ini teman-teman, sebelum kita masuk di strateginya yang ataupun materi intinya. Sebagai contoh seperti ini. Nah, tipe seperti ini teman-teman. Raja bergerak ke A2, di mana gajah terpin oleh menteri, maka B6 menyerang juga gajah ke D4. Nah teman-teman, tipe seperti ini pengorbanan menteri. Dan menteri pukul menteri, maka beteng kali pion, skak. Dan inilah yang dinamakan strategi kincir angin ataupun windmill. Raja H8, beteng kali pion skak. Raja G8, beteng G7 skak. Raja H8, beteng kali gajah skak. Raja G8, beteng ke G7 skak. Raja H8, beteng kali kuda skak. Raja ke G8, beteng G7 skak. Raja H8, beteng kali gajah skak. Raja ke G8, beteng G7 skak. Barulah Raja H8, beteng G5 skak sekaligus mengancam menteri. Raja H7, maka beteng kali menteri. Nah teman-teman, seperti inilah contohnya. Nah, sekarang kita langsung masuk di materi intinya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di strategi yang pertama saya ambil dari pertandingan antara Daniel Dubov memegang bedak putih melawan Antebrik memegang bedak hitam. Dan dimana Daniel Dubov mengalami pembukaan D4, kuda ke F6, India defense, C4, E6, kuda ke F3, D5, gajah ke G5, menyerang juga kuda, gajah ke B4, skak, kuda ke C3 menutup, H6, dan jelas teman-teman, ini juga mengusir gajah agar kuda bisa berkembang. Gajah H4, G5, gajah ke G3, kuda ke E4, menyerang kuda 2 kali, menteri C2 untuk mensupport kuda. H5, dan jelas teman-teman, tipe seperti ini juga hitam berniat menjebak gajah. H3, dan gajah kali kuda skak, pion kali gajah, kuda kali gajah, pion kali kuda, kuda ke C6, dan E4, D kali E4, menteri kali E4, menteri ke D6, menyerang pion G3, raja ke F2, melindungi pion, gajah D7, C5 mengancam menteri, menteri E7, dan jelas untuk mensupport pion ke depan, beteng B1 menyerang pion, rokade, dan sekaligus raja melindungi pion, kuda ke E5, dan ini juga langsung menawarkan pertukaran kuda dengan kompensasi jalur menteri langsung terbuka dan ancamannya skakmat teman-teman. F5 mengancam menteri, menteri F3, G4 juga mengancam menteri. Nah, di seperti ini Daniel Dubov memilih dengan gajah ke A6, mengorbankan 2 perwira sekaligus, pion kali menteri. Nah teman-teman, sebelumnya di seperti ini apabila dijawab dengan pion kali gajah, maka menteri ke E2, dan jelas ancamnya skakmat ke depan. Beteng D ke G8 membuka ruang buat raja, maka menteri kali pion skak, raja D8,
dan menteri kali kuda. Nah teman-teman, ini juga ancamannya skakmat. Bila pengorbanan ini diterima dengan gajah kali menteri, maka beteng B8 skakmat. Nah oke, maka dari itu di poin seperti ini dijawab dengan menteri G7, beteng B8 skak, raja E7, maka beteng kali beteng mengancam menteri, beteng kali beteng, dan menteri kali gajah skak. Raja ke F6, menteri kali menteri skak, dan beteng kali menteri. Pion kali pion, pion kali pion, beteng H6 skak, raja G5, dan beteng kali pion. Nah teman-teman, di poin seperti ini jelas ya diunggulkan putih. Satu perwira kuda dan juga 2 pion. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan pion kali menteri, gajah kali pion skak, raja ke B8, gajah kali kuda skak, raja ke C8, gajah B7 skak, raja B8, gajah kali pion skak, raja ke C8, gajah B7 skak, raja B8, gajah ke C6 skak, raja C8, maka beteng B2. Dan di poin seperti ini hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan dengan beteng D ke F8 membuka ruang buat raja, maka gajah kali gajah skak, dan ancamannya skakmat teman-teman. Menteri kali gajah, maka beteng ke B8 skak. Raja kali beteng, maka kuda kali menteri skak, raja ke C8, dan kuda kali beteng, beteng kali kuda. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah diunggulkan 2 pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-26. Nah di langkah yang ke-26 ini apa jadinya bila dijawab dengan gajah kali gajah? Maka beteng H ke B1, dan jelas ancamannya skakmat ke depan, gajah B7, dan beteng kali gajah C6, beteng B8 skak, raja C7, beteng 1 ke B7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di strategi yang pertama. Sekarang kita masuk di strategi yang kedua. Nah teman-teman, di strategi yang kedua ini, dimana saya ambil dari pertandingan antara Alekhine memegang bidak putih melawan Fletcher memegang bidak hitam. Dimana Alekhine mengalih pembukaan kuda ke F3, Jukertat opening, kuda ke F6, C4, Inggris opening dengan variasi India defense, C5, D4, kuda ke C6, D5, mengancam kuda, kuda B8, kuda ke C3, D6, membuka ruang buat gajah keluar, G3, mengaktifkan gajah, G6 juga mengaktifkan gajah, gajah G2, gajah G7, rokade, rokade. Gajah ke F4, mengaktifkan beteng ke depan, H6, membuka ruang buat raja, menteri ke D2, mengancam pion, raja H7 juga mau support pion, E4, kuda ke H5, mengancam juga gajah, gajah E3, kuda ke D7, dan jelas mengawal petak penting E5. Beteng A ke E1, menguasai jalur E, beteng B8, dan jelas bersiap mendobrak di sayap menteri. Kuda H4, dan jelas teman-teman juga mengancam pion ke depan dan sekaligus mempersiapkan pion F maju ke depan. Kuda D ke F6, H3, dan jelas ini juga mempersiapkan untuk pion maju ke G4 mengancam kuda. Kuda G8 membuka ruang buat kuda yang ada di petak H5. G4, kuda H ke F6, F4, E6, dan jelas mengaktifkan menteri ke depan. Kuda ke F3, E kali D5, C kali D5, B5, E5, B4, kuda ke D1, kuda ke E4,
mengancam menteri, menteri ke D3 mengancam kuda. F5, E6 langsung memblokir jalur gajah. Menteri A5 juga mengancam pion, A2 dan sekaligus mempersiapkan gajah untuk mengancam menteri tembus mengancam beteng. Dan G kali F5, G kali F5. Kuda ke H4 menyerang juga pion yang menjaga kuda di petak E4. Gajah ke A6 menyerang menteri dan di posisi seperti juga Alekin memiliki langkah brilian dengan menteri kali kuda. Pion kali menteri, gajah kali pion, skak. Raja H8, maka kuda G6 skak, raja ke H7 dan kuda kali beteng, double skak. Raja H8 dan untuk sementara ini jalur F sudah kosong. Maka dari itu kuda G6 skak, raja H7, kuda ke E5 skak, raja H8 dan kuda ke F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di strategi yang kedua. Sekarang kita masuk di strategi yang ketiga. Nah teman-teman, di strategi yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan antara Carlos Torre memegang bidak putih melawan Emmanuel Lasker memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, kuda ke F3, E6, gajah ke G5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Torre attack klasik defend. C5 juga menawarkan pion agar bisa gajah aktif. E3, C kali D4, E kali D4. Gajah E7 juga mensupport kuda, kuda B ke D2, D6 mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus pion ini menjaga petak E5. C3, kuda B ke D7 juga mensupport kuda, gajah ke D3 mempersiapkan rokade dan sekaligus gajah memantau langsung pion H7. B6 mengaktifkan gajah juga ke depan, kuda ke C4 mengancam pion, gajah B7 mengancam kuda, menteri E2 secara langsung menyerang raja. Menteri C7 membuka ruang buat beteng dan juga menteri mengancam kuda. Rokade, rokade. Beteng F ke E1, penguasaan jalur E. Beteng F ke E8 juga tidak mau kalah dalam penguasaan jalur. Beteng A ke D1 menguasai jalur D, kuda ke F8. Dan jelas teman-teman, ini bertujuannya bermanuver ke depan. Gajah C1, kuda ke D5 mengaktifkan gajah, kuda G5 langsung menyerang pion G7. B5 mengancam kuda, kuda ke A3 mengancam juga pion, dan B4. Pion kali pion, kuda kali pion mengancam gajah dan sekaligus mengancam pion. Menteri H5 dan jelas teman-teman ancaman skakmat ke depan. Dan gajah kali kuda, gajah kali gajah, dan kuda kali gajah. Nah untuk sementara gajah sudah dihilangkan oleh hitam. Beteng kali kuda, menteri ke A5 mengepin gajah dan sekaligus mengancam beteng di E1. B4 menyerang menteri, menteri F5 mengancam juga beteng, beteng G3 secara langsung menyerang raja, H6 menyerang gajah, dan kuda ke C4 dan jelas teman-teman mengancam pion di petak D6. Nah di posisi seperti ini apabila pion kali gajah maka kuda kali pion mengancam menteri dan juga mengancam gajah, mengancam beteng. Dan putih juga sudah siap untuk ancaman skakmat setelah beteng G3 geser ke H3. Nah maka dari itu menteri G6 mengadu menteri, menteri kali menteri, dan kuda kali menteri, kuda kali gajah. Nah teman-teman di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan satu pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya.
Nah teman-teman, di langkah aslinya ini Emanuel Lasker menjawab dengan menteri ke D5 mengancam kuda dan sekaligus mensupport pion. Kuda ke E3 menyerang juga menteri B5, gajah ke F6, pengorbanan menteri teman-teman. Tetapi kompensasinya adalah seperti tadi dengan taktik kincir angin. Dan pengorbanan diterima, menteri kali menteri, beteng kali pion, skak, raja H8 dan beteng kali pion, open skak, raja G8, beteng G7 skak, raja H8, beteng kali gajah skak, raja G8 dan beteng G7 skak, raja H8. Nah teman-teman, untuk pion di petak A7 tidak perlu diambil, nantinya bisa langsung mengaktifkan beteng dari hitam. Dan beteng G5 skak, raja H7, beteng kali menteri, raja G6 juga mengancam beteng, mengancam gajah. Beteng H3, raja pul gajah, beteng kali pion, skak. Nah teman-teman, tipe seperti ini putih sudah diunggulkan 3 pion mutlak dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di strategi yang terakhir. Nah teman-teman, di strategi yang terakhir ini saya ambil dari pertandingan antara Emanuel Lasker memegang bidak putih melawan Enrique memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan E4, E6, Prancis defense, D4, D5, kuda ke C3, D kali E4, kuda kali E4, gajah D7, kuda F3, kuda ke E7, dan jelas ini bertujuan kuda bisa berkembang ke G6. Gajah G5 mengepin kuda, H6 menyerang gajah, gajah ke H4, gajah ke C6 mengancam kuda, gajah D3 mensupport kuda, kuda D7, menteri E2 juga mensupport kuda, gajah kali kuda, menteri kali gajah, dan pion di petak B7 terancam. C6 rokade, menteri ke B6 mengancam juga pion, C4, dan jelas teman-teman pion ini sangat beracun di petak B2 dikarenakan jalur B akan dikuasai oleh putih. Kuda F5 mengancam juga gajah, dan di poin seperti juga Emanuel Lasker memiliki langkah yang brilian dengan menteri kali kuda dan pion kali menteri, beteng F ke E1, skak. Nah teman-teman, di poin seperti ini ada 2 jawaban. Nah untuk jawaban aslinya yaitu adalah gajah E7. Nah oke, kita kembali lagi di poin seperti ini. Apabila dijawab dengan kuda ke E5, maka beteng kali kuda skak, raja D7, maka gajah kali pion, skak, raja C7, gajah G3, dan jelas teman-teman ini juga ancamannya skakmat ke depan. Raja D8 dan J5 mengancam menteri, menteri kali pion mengancam beteng, beteng A ke E1 menumpuk dan ancamannya skakmat ke depan, dan gajah kali pion langkah paksa, maka pion kali gajah, dan menteri kali pion, beteng E7, dan jelas teman-teman ancaman skakmat seperti tadi. Menteri E6 langkah wajib, maka gajah kali menteri, dan raja kali beteng, gajah B3, open skak. Nah di pas seperti ini jelasnya putih diunggulkan banyak sekali perwira. Nah oke, kita kembali lagi untuk di langkah ini teman-teman. Di langkahnya ke-21 ini, apabila misalkan dijawab ngawurlah menteri A5, maka beteng D7 skak, raja ke C8, dan beteng D ke D1, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah E7, maka beteng kali gajah skak,
dan raja D8 dan gajah kali pion. Mengancam juga kuda. Kuda ke F6 dan beteng kali pion, beteng E8, beteng D7 skak, raja C8, beteng kali G7 skak, raja B8, gajah G3 skak, menteri C7 menutup, dan gajah kali menteri skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada request, kritik, saran, ataupun komentar lainnya, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.